Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus salihat wa bifadlihi tatanazzalu al-barakat. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haq harisun 'alaiha wa awjaba tabshiri biha wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. وجزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما هو أهله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, dan bapak ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat bertemu dengan Allah dan dimuliakan oleh Allah. Karena ini merupakan salah satu nikmat yang paling berharga pada saat kita bangun pagi, dan dalam keadaan pagi pun kita dalam keadaan beriman kepada Allah. Semoga keberkahan ini akan terus kita raih di saat kita membuka pagi ini dengan amal-amal yang saleh. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita segala aspek tatanan kehidupan, dan hari ini merupakan tanggal 12 Rabiul Awal di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, dan tepat hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal ini adalah hari kelahiran baginda Rasulullah SAW. Semoga tertanam di dalam jiwa kita rasa cinta kepada baginda Rasulullah SAW, sehingga akan mudah bagi kita untuk mengamalkan apapun yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW, dan beliau akan memberikan syafaat kepada kita semuanya. Semoga jemaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan akan disuguhkan air dari telaga Kautsar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Banyak hal pada saat kita bercerita tentang Maulidur Rasul, namun ini bukan tema kita di pagi ini. Kita masih membahas tentang Al-Kabair. Tentu dosa-dosa besar ini diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita tidak terjerumus ke dalam dosa-dosa besar tersebut. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan kepada jemaah semuanya. Kalau di kampung kita membuat maulid, maka harus beda dengan kampung-kampung yang lain. Bagaimana bedanya? Maulidan di tempat kita pada saat setelah berselawatan semuanya, begitu waktu azan kita akan terus melaksanakan salat 5 waktu. Jangan sampai gara-gara maulid merayakan kecintaan kepada baginda Rasulullah dengan berkenduri, tapi yang menikmati kenduri tersebut adalah para pejabat teras. Para pejabat-pejabat itu mempunyai hidangan yang sangat luar biasa, sedangkan anak yatim tidak mendapatkan perhatian yang khusus. Ini yang harus kita rubah. Bagaimana kita mencintai Rasul? Maka desa kita akan menyantuni anak yatim. Momentumnya adalah di bulan Maulid ini. Ayo sama-sama kita galang orang-orang yang mempunyai kelebihan di desa ini
untuk menyantuni anak yatim yang ada di desa ini, sehingga anak yatim itu mempunyai database di kampung ini. Begitu meninggal satu orang, orang tuanya, ayahnya, maka kita mempunyai data bahwasanya di dusun ini, desa, rumah ini itu ada anak yatim. Langsung kita menawarkan kepada muhsinin, siapa di antara warga yang mau menyantuni anak yatim tersebut. Ini bentuk kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hari ini paling banyak kenduri. Nah, kalau kita ingin melihat semua desa hari ini semuanya berkenduri, nggak salah kenduri, jangan salahin kendurinya. Yang salahnya orang pergi kenduri tidak sembahyang. Yang salahnya orang pergi kenduri mereka tidak bertambah keimanan kepada Allah dan kepada Rasul. Bayangkan saja Abu Lahab, beliau itu memotong onta pada saat lahir baginda Rasulullah. Bahagia lahir keponakan. Dan itu diceritakan langsung oleh Abbas, paman Nabi. Abbas menceritakan bahwasanya bermimpi bertemu dengan Abu Lahab. Ditanya sama Abbas, hari apa engkau paling ringan disiksa di dalam neraka, wahai Abu Lahab? Beliau mengatakan hari Senin. Kenapa? Karena aku bahagia sewaktu Muhammad lahir. Maka coba kita bahagiakan diri kita dengan kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam jiwa kita. Ayo bahagiakan. Sehingga apa? Sehingga mudah bagi Rasul untuk mengenal kita. Sehingga mudah bagi kita untuk melaksanakan apapun yang diperintah oleh Rasul. Kalau tidak pasti berat. Saya masih memperhatikan banyak di antara jamaah minum dengan kiri, ya, masih melakukan hal-hal yang tidak diperintahkan oleh Rasul. Padahal itu hal-hal remeh temeh. Tapi kalau kita tidak melatihnya, itu tidak akan pernah bisa. Kalau kita tidak melatihnya, pasti tidak akan pernah terbiasa. Masuk rumah, coba usahakan bagaimana Rasul menyuruh kita masuk rumah. Hadirkan kesadaran sepenuhnya kecintaan kita kepada Rasulullah, maka kita masuk ke rumah dengan kaki kanan, dengan memberi salam, dengan berselawat. Itu rangkaian masuk ke rumah. Semua masuk ke masjid, keluar masjid, itu semua dalam panduan. Maka saya selalu mengatakan kepada jamaah, tidak ada yang tidak diajarkan oleh baginda Rasulullah. Dan setiap kita melakukan aktivitas itu dan kita hadirkan kecintaan, itulah yang sebenarnya dengan memperingati hari Rasul yang sebenarnya. Baik Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, pada subuh yang berbahagia ini kita akan membahas dosa besar yang ke-45, yaitu an-namam, ataupun dikenal dalam bahasa sehari-hari namimah. Dan ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia agak aneh. Namimah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adu domba. Ada domba, ya, ada kambing, itu diadu. Kok bisa kambing itu selalu jadi salah? Ya. Walaupun kambing itu, domba itu warna putih, tapi tetap namanya kambing hitam. Ya. Yang salah kambing. Semua yang salah kambing. Bukan, padahal warnanya warna putih, tapi tetap dinamakan dengan kambing hitam. Adu domba. Namimah ini merupakan salah satu dosa di mana Imam Az-Zahabi menjelaskan di pembukaan kitabnya itu, yaitu surat Al-Qalam ayat 10 sampai dengan ayat 11. Ya, ayat 8 sampai dengan ayat 11. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, fala tuti'il mukadzibin, maka janganlah engkau patuhi orang-orang yang mendustakan agama. Pada saat itu banyak orang-orang kafir Quraisy, mereka itu mendustakan agamanya. Maka jangan pernah patuh kepada orang-orang yang mendustakan agama. Dulu sosoknya itu adalah kafir Quraisy. Siapa dia? Walid Al-Mughirah.
Walid Al-Mughirah ini adalah orang yang paling kaya, orang yang paling punya banyak anak, orang yang paling banyak hartanya, orang yang menyerukan untuk tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka diingatkan kepada kita, kalau dulu ada Walid Al-Mughirah yang jangan kalian taati, hari ini ada Walid Al-Mughirah yang lainnya di era 2024 ini. Ada orang-orang kaya, ada orang-orang yang mempunyai harta, tapi mereka tidak taat kepada Allah. Ini menjadi suatu kritikan ya, mohon maaf. Hari ini pada saat pejabat calon gubernur dites, cara tesnya salah. Saya tidak setuju dengan tes mengaji, karena itu bukan standar. Ya, bukan standar. Kalau kita memang mau benar-benar memilih pemimpin, pemilihan screening awalnya itu bukan di mengaji. Screening awal penilaiannya itu adalah tempat ini. Siapapun yang bisa salat 40 waktu subuh, ya, maka dia terbebas dari nifak, dari kemunafikan. Jadi penjaringan awal, siapapun yang mau jadi bupati, wali kota, gubernur, DPR, buat absensi harus ditandatangani sama Imam Syi. Telah berhadir sembahyang subuh 40 waktu. Kalau tinggal satu waktu, ulang balik. Hari ini salah. Kita buat tes penjaringan kelayakan menjadi pemimpin itu dengan mengaji. Itu salah. Prosesnya aja salah. Prosesnya salah apa? Demokrasi. Bukan seperti itu. Sa'idah Bani Saqifah, ya. Saqifah Bani Sa'idah itu merupakan salah satu tempat bermusyawarah para sahabat untuk memilih siapa pemimpin setelah Rasulullah. Bermusyawarah. Bukan seperti demokrasi hari ini. Kita tidak bisa melawan. Sistem ini adalah sistem yang dipakai oleh negara. Maka kita harus mengedukasikan. Maka di dalam Al-Quran itu dijelaskan, fala tuti'il mukadzibin wa dharu law tudhinuna fayudhinun, dan mereka menginginkan agar engkau bersikap lunak terhadap mereka. Bagaimana sikap lunak? Ya. Hari ini kami sembah Tuhanmu Muhammad, besok kamu sembah Tuhan kami. Hari ini pastor masuk ke dalam masjid, besok kalian masuk ke dalam gereja. Dirubah semuanya, dibuat kita melunak. Dan ini adalah target memang. Target yang sudah disampaikan di dalam Al-Quran agar kita tidak terjebak dengan jebakan Batman. Jelas di sini sudah dikatakan agar kamu melunak terhadap apapun kebijakan mereka. Okay? Wala tuti kulla khallafin mahin, dan jangan engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina. Nah, mereka adalah orang-orang yang suka bersumpah, sikit-sikit sumpah. Agar apa? Agar orang mempercayai apapun yang mereka sampaikan. Dan yang paling menyedihkan itu adalah suka menghina. Mereka menghina Bilal. Bayangkan sekelas Bilal itu dihina. Orang mana ini kok hitam semuanya, yang putih cuman matanya aja sama giginya. Itu dibilang untuk Bilal. Jangan sampailah aku melihat orang ini berada di atas Ka'bah. Dia hina Bilal. Dia hina Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu orangnya enggak tinggi, pendek. Nah, dihinanya. Abu Jahal menghina Ibnu Mas'ud. Nah, sewaktu dihina, kalau kita misalnya membaca tafsir ini, sewaktu dihina, ini Jibril tertawa menyampaikan ayat ini, sehingga Rasul menanyakan,
ya, menanyakan kepada Jibril, wahai Jibril, engkau tertawa pada saat Ibnu Mas'ud dihina. Ayat ini kan mengatakan wala tuti kulla khallafin mahin, dan jangan engkau patuhi orang-orang yang suka bersumpah dan yang menghina Ibnu Mas'ud. Tapi Jibril waktu menyampaikan ayat ini tertawa. Langsung Rasul bertanya, wahai Jibril, engkau tertawai pada saat Ibnu Mas'ud itu dihina? Jibril tertawa, ternyata nanti yang akan membunuh Abu Jahal itu adalah Ibnu Mas'ud. Itu hebatnya. Kenapa? Nanti di ayat di depan itu sanisimuhu alal khurtum, bahwasanya yang akan memotong hidung Abu Jahal itu adalah Ibnu Mas'ud. Orangnya kecil, dia naik di atas dada, lalu ditancapnya belati, dibunuhnya Abu Jahal. Yang bunuh itu siapa? Ibnu Mas'ud. Dari mana? Dari ayat ini. Rasul diberitahu apa yang akan terjadi ke depan. Ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Itu hebatnya Rasulullah SAW. Dan Jibril tertawa pada saat membacakan ayat ini kepada Rasulullah SAW. Hammazin, ya, suka mencela, masya'in binamin, dan kian kemari menyebarkan fitnah. Ini di antara dosa besar yang ke-45. Binamim, menyebar berita fitnah. Hari ini mohon maaf, ini mohon dijaga jari jemarinya, lisannya. Nah, kemarin beredar video waktu muallim salah berbicara itu langsung difitnah. Nah, langsung difitnah, keluarin video. Begitu Pak Bus salah baca Quran, langsung keluar video, langsung difitnah. Padahal kedua perbuatan ini adalah perbuatan binamim, perbuatan yang tidak baik. Itu adalah aib yang memang tidak boleh kita sebarkan. Sehingga apa? Kita provokasi, ada orang yang akan marah kepada kelompok ini, ada orang yang akan marah kepada kelompok ini. Siapa yang mengambil keuntungan? Orang yang menyebarkan fitnah tersebut. Dari mana keuntungannya? Pada saat dia menyebarkan video tersebut, banyak orang like, banyak orang share, dan dia akan mendapatkan income. Hati-hati, hati-hati, apalagi ini menjelang pilkada. Maka jangan sampai kita termasuk di antara orang yang menyebarkan berita. Kalau dia bergabung dengan, katakanlah misalnya di kota Lhokseumawe ada beberapa wali kota, gabung dia di calon wali kota ini, dia jelekin wali kota sana. Pada saat dia masuk ke wali kota ini, dia jelekin wali kota sana, calon yang sana. Tugasnya adalah menyebar fitnah dan menjelekkan antara satu golongan. Maka orang-orang tersebut adalah orang-orang yang dikatakan di dalam surat Al-Qalam, bahwasanya itu adalah indikator orang-orang yang harus dijauhi karakternya. Ini surat kedua diturunkan loh. Kalau seandainya kita mempelajarinya, meresapinya, kenapa surat ini diturunkan yang kedua setelah surat Iqra? Supaya karakter kita itu tertanam di dalam jiwa kita. Jangan sampai kita menjadi penyebar fitnah. Jangan sampai kita menjadi orang yang suka bersumpah. Jangan sampai kita menjadi orang yang mendustakan apapun yang disampaikan oleh Rasulullah. Dan kedustaan itu bisa terjadi paling banyak hari ini, hari maulidnya Rasul. Rasul mengajarkan kepada kita, laki-laki salat 5 waktu ke masjid, begitu suara azan waktu zuhur, semuanya lalai. Maka disalahkanlah maulid. Tidak salah. Saya katakan, maulidan itu tidak salah. Yang salah itu adalah orang yang memperlakukan maulidan itu, orang yang mengisi maulidan itu yang salah. Bayangkan, di awal kita sudah jelaskan, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang mendustakan agama Allah ini. Sehingga
karakter tersebut adalah karakter yang memang harus kita jauhi sejauh-jauhnya. Dan Imam Az-Zahabi menjelaskan bahwasanya orang yang menyebarkan fitnah itu adalah termasuk di antara dosa besar. Dari mana kita mengetahui fitnah tersebut? Itu adalah pada saat seseorang bertemu kita, baru ketemu pertama sama orang tersebut, dia suka memberitahu tentang kejelekan orang lain. Itu adalah orang penyebar fitnah. Baru kenalan sudah cerita tentang enggak betul istri saya, enggak betul mertua saya, enggak betul, semua enggak betul. Berarti orang tersebut adalah orang penyebar fitnah. Begitu ketemu, ibu-ibu ketemu, langsung ketemu sama seorang ibu-ibu yang mengatakan tidak betul suaminya, tidak betul mertuanya. Dia ceritakan semua tidak betul. Padahal baru ketemu. Sama juga begitu misalnya ketemu sama orang di masjid ini, langsung bilang, "Hana betul masjidnya. Panitia hana betul." Padahal yang tidak betul adalah dia. Itu ciri-ciri orang penyebar fitnah. Suka mengatakan sesuatu yang tidak benar, mengungkapkan kebohongan kepada siapapun yang dia temukan. Maka jagalah lisan. Hari ini lisan terkadang terkunci. Seseorang itu terkadang berada di dalam rumah, tetapi jemarinya menjelajahi dunia. Dia sebarkan berita yang tidak benar, padahal dia belum tahu lagi berita tersebut, padahal dia belum pastikan berita tersebut. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, di dalam ayat yang lain Allah menjelaskan, Al-Hujurat ayat 12, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ayuhibbu ahadukum ay yakula lahma akhihi maita. Apakah kalian sudi, kalian menyukai memakan daging saudaranya? Siapa di antara kita yang mau makan daging saudaranya? Tidak ada. Kalau daging bergi ada, ya, burung bergi, ya, burung ayam misalnya, daging lembu, daging kambing, ada yang suka makan. Tapi daging saudaranya, kalau kita ingin makan daging saudara kita, itu adalah orang-orang yang memfitnahnya. Orang-orang yang memfitnahnya. Oh, jangan dekat sama dia, dia itu orang yang paling bahaya. Berarti kita sudah rela untuk makan daging dia. Itulah perumpamaan di dalam Al-Quran. Pada saat seseorang menyampaikan berita bohong, memfitnah orang lain, maka dia sudah menerima konsekuensi, yaitu memakan daging saudaranya. Berarti ada daging yang diambil dari tubuhnya, lalu dia makan. Tidak ada yang sanggup. Daging manusia itu tidak ada yang sanggup makan. Kalau daging rusa banyak yang mau, tapi kalau daging manusia tidak ada. Rasulullah SAW bersabda, hadis muttafaqun alaih, ya, la yadkhulul jannah an-namam. Orang yang menyebarkan fitnah, mengadu domba, itu tidak akan pernah masuk surga. Ini jelas, ya, muttafaqun alaih, bahwasanya orang yang menyebarkan fitnah sana, fitnah sini, bagaimana tidak? Mereka adalah orang yang paling bahaya. Ada kelebihan tetangganya, ditengoknya tetangganya baru bertambah 10 mayam, itu langsung dibilang sama tetangga yang lain, coba tengok ibu itu udah beli emas 10 mayam. Itu kayaknya kan suaminya kemarin itu kan korupsi uang ini. Nah, langsung bisa menuduh seperti itu. Padahal dia beli emas tuh mungkin sudah laku harta warisannya di kampung, tapi tidak ada urusan, dia tetap menebarkan fitnah. Dia menebarkan fitnah, membuat kekacauan di dalam masyarakat. Dan hadis ini sudah pernah kita bahas tentang azab
pada saat kita cerita tentang azab kubur. Orang yang berfitnah, memfitnah, mengadu domba itu adalah di antara orang yang diazab mulai dalam kubur. Rasul begitu lewat dalam satu kuburan langsung menancapkan pohon kurma, batang kurma, pelepahnya, plus. Ditanya sama sahabat, ada apa wahai Rasulullah? Ada dua orang yang diazab, dan mereka diazab bukan dengan perkara yang dahsyat, dikarenakan dua hal. Yang pertama, orang yang diazab ini dikarenakan an-namimah, mengadu, menyebarkan fitnah antara satu orang dengan orang yang lain. Dan yang satu lagi adalah orang yang pipis tidak cebok, nah, orang yang buang hajat tidak bersuci. Sehingga di pembahasan itu kita jelaskan dulu, kalau di Aceh orang buang hajat dia cebok, tapi tempat buang hajat tidak dia bersihkan, ya. Kalau di luar orang non muslim, orang kafir, dia tidak bersuci, tapi tempat yang dia buang suci, dibersihkan. Beda. Kita misalnya mau cari toilet, gak usah tanya di mana toilet, cium aja dari jauh udah ketahuan toilet di mana. Kenapa? Karena ajarannya yang dipraktek adalah bersucinya, bukan bersuci dan membersihkan tempat kita buang. Kalau di luar, misalnya kita pergi ke Medan, orang beristinja orangnya, tapi toiletnya bersih. Nah, beda syariatnya. Mereka yang dibersihkan adalah tempat. Kalau kita yang kita bersihkan tempat dan orangnya. Itu Islam, tapi disalah praktekkan. Dan orang yang namimah ini, yang mengadu domba ini adalah orang yang akan diazab di dalam kuburnya. Hadisnya jelas. Rasul menancapkan pelepah kurma. Itulah apa yang terinspirasi oleh para orang-orang terdahulu di Aceh. Di kuburan ditancapkan baklawah sebagai tafaulan terhadap apa yang dilakukan oleh Rasulullah untuk menancapkan pelepah kurma. Itu menginspirasi orang-orang terdahulu. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, banyak hadis yang menceritakan tentang an-namimah, ya. Dan semuanya itu adalah dosa besar, dan azabnya itu mulai dari kuburan sampai dengan hari akhirat. Semoga beberapa ayat dan hadis ini bisa membuat kita untuk menjaga lisan kita, untuk menjaga jemari kita, agar kita tidak menyebarkan fitnah, mengadu domba antara satu sama lain. Terlebih ini adalah masa-masa pilkada, dan setelah pilkada juga seperti itu. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi diri saya dan kepada jemaah semuanya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.